Mas Abdul, dari 327 pegawai yang akan ikut CAT, sudah diimpor semua? Siap sudah Pak. Tapi masih 137 ya Pak nanti. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan di sini yang sudah bergabung bisa mengingatkan teman satu unit kerjanya untuk bisa segera bergabung karena pelaksanaan sosialisasi akan segera kita mulai. Selamat siang Bapak Robi. Apakah suara saya bisa terdengar Pak Robi? Selamat siang Mas Robi. Selamat siang, Mas. Oh iya. Suaranya terdengar. Iya, suaranya masuk sih Mas, tapi agak bergema sedikit ya Mas Robi ya. Suara saya bergema. Mohon maaf. Iya. Izin Mas, apakah Pak Suparlan sudah join Mas? Sepertinya belum. Saya cek dulu ya di ruangannya sebentar ya.
masih 127 yang belum gabung ya. Baru 200 yang gabung. Mudah-mudahan semua gabung supaya nanti jangan ada saling komplain. Ya, Pak. Mohon izin rekan-rekan yang sudah bergabung mungkin bisa mengingatkan rekan satu unit kerjanya yang masih belum join ke Zoom ini karena akan menjadi penting gitu ya untuk mengikuti CHCT nanti untuk terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara pelaksanaannya. Seperti itu. Selamat siang Pak Suparlan. Apakah suara saya terdengar Pak? Selamat siang, Mas Abduh ya. Ya Bapak. Apakah sudah bisa dimulai Pak kegiatannya? Oh ya, silahkan, monggo. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Servulus Bogoriti selaku Kepala Biro SDM dan Organisasi BP2MI. Terima Yang kasih. terhormat narasumber pada kegiatan hari ini yaitu Bapak Suparlan,
asesor SDM aparatur ahli media dari BKN, dan Bapak Robi Anwar, Eskom, analis kepegawaian muda dari BKN. Yang kami hormati juga serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami aturkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara sosialisasi pelaksanaan penilaian kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Competency Test atau biasa disingkat dengan CACT bagi pegawai di lingkungan BP2MI. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah sejenak kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Ya, selesai. Beranjak ke agenda selanjutnya, kita akan dengarkan sambutan serta pembukaan secara resmi kegiatan pada siang hari ini. Mohon perkenan Bapak Kepala Biro SDM dan Organisasi, Bapak Servulus Bogoriti, untuk dapat memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih Mas Abduh. Yang saya banggakan, saya hormati Bapak Suparlan, Sarjana Hukum, Magister Sains, selaku asesor SDM ahli media, dan Bapak Robi Anwar, Sarjana Komunikasi, analis kepegawaian ahli pertama dari BKN, dua sahabat kami dari BKN. Dengan memohon rahmat tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan dalam rangka sosialisasi untuk pelaksanaan CACT di lingkungan BPDAMI, saya Servulus Bogoriti dalam kedudukan sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dinyatakan resmi dilaksanakan atau dibuka dengan narasumber Bapak Suparlan dan Bapak Robi Anwar dengan peserta dari BPDAMI. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati ikhtiar-ikhtiar baik dua lembaga, baik BP2MI dan BKN melalui tim asesor kami. Ada Pak Yunus, ada Mas Abdu, ada Mbak Novi, ada Mbak Kolis, dan ada Mbak Oktav, ya, yang sudah berusaha. Demikian untuk pembukaan. Kegiatan sudah saya nyatakan dibuka dan resmi, dan selanjutnya izinkan saya untuk paling lama 5 menit ke depan menyampaikan beberapa hal pokok sebagai pegangan kita bersama. Bapak Suparlan dan Bapak Robi dan teman-teman internal BP2MI yang saya banggakan, khusus Pak Robi dan Pak Suparlan dan Pak Robi, sebagaimana komunikasi sebelumnya antara tim asesor kami, Pak Yunus dan tim, bersama dengan Bapak waktu bertemu Bapak Kapus kegiatan di BNN, Kapus dari BKN, kami mendapat kesempatan bahwa tanda petik ada penawaran, ini BP2MI bisa ikut CT kira-kira begitu. Kami melaporkan ke pimpinan dan disambut gembira. Karena itu melalui Pak Suparlan dan Pak Robi, pimpinan kami, baik Kepala Badan maupun Pak Sekretaris Utama, dan melalui saya, Servulus sebagai Kepala Biro SDMO, ingin menyampaikan maaf terpotong tadi Pak Robi, Pak Suparlan dan Pak Robi, Mas Abdu. Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sangat tidak terhingga atas kesempatan yang luar biasa ini, di mana BKN dengan pendekatan dan jemput bola memberikan ruang
kepada kurang lebih 327 teman-teman PNS di lingkup BPDAMI baik di pusat maupun di daerah untuk mengikuti CT tersebut. Sekali lagi kami berterima kasih atas kesempatan yang baik ini. Mengapa Ibu Bapak teman-teman internal BPDAMI, mengapa ini merupakan hal yang sangat patut diapresiasi kepada BKN, karena kalau kita melakukan menyelenggarakan mandiri dengan berbiaya, ini 100 juta tidak cukup. Sekurang-kurangnya 250, bisa bahkan sampai 500 juta. Kalau kita melaksanakan mandiri, bekerja sama dengan pihak profesional, apakah itu swasta maupun lembaga akademik. Dengan demikian, melalui kesempatan yang diberikan oleh BKN tersebut, ya, kita sudah menghemat. Kebetulan Pak Suparlan dan Pak Robi, kami sendiri di BPDAMI, biaya untuk hal semacam ini sangat minim, bahkan tidak teralokasi, bukan karena tidak ikhtiar niat untuk mengalokasikan, tetapi anggaran APBN kami sangat kecil untuk supporting, hanya 300 sekian miliar per tahun anggaran APBN kami, dan sebagian besar itu sudah include kurang lebih 60% biaya belanja pegawai, dan sisanya untuk kegiatan teknis, kedeputian dan teman-teman di balai yang menjadi ujung tombak daripada penempatan dan pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia itu sendiri. Karena itu sekali lagi pada bagian pertama ini kami sungguh berterima kasih kepada BKN melalui Bapak Suparlan dan Bapak Robi yang telah memberikan kesempatan kepada kurang lebih 327 PNS kami untuk mengikuti kegiatan CICT tersebut. Pada bagian yang kedua, saya dalam kedudukan sebagai Kepala Biro ingin meminta dan mengharapkan kepada teman-teman, saat ini ada 256 teman-teman yang sudah bergabung, minus saya berarti 255, itu berarti dari 327 yang sudah kita tugaskan untuk mengikuti CICT ini, masih ada kurang lebih 60-an, ya, kurang lebih 70 teman-teman yang belum bergabung. Apa dampaknya kalau belum bergabung? Teman-teman akan tidak mudah untuk nanti pada saat mengikuti CIT yang direncanakan 25, 26, dan 29 September untuk langsung running. Itulah kenapa kemudian kami mengundang Bapak Suparlan dan Bapak Robi selaku narasumber ahli, memberikan semacam guidance, pembekalan awal kepada teman-teman, agar pada saat hari H, mohon maaf sekali, teman-teman tidak mengalami semacam nervous atau Q&A yang seharusnya tidak perlu. Ini sangat baik karena beberapa kali saya mengikuti kegiatan setara atau satu tingkat di bawah CICT ini, kami tidak berkesempatan memperoleh pembekalan awal. Dan tentu saja dari Biro SDMO melalui tim yang terkait, melalui kegiatan pembekalan ini, nantinya pada waktu 327 orang tersebut mengikuti CICT dapat memperoleh hasil yang optimal. Hasil tersebut merupakan hasil potret dari diri kita sendiri. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Apa hasilnya, itulah real picture daripada setiap individu pegawai. Tentu saja sebagai penutup, tentu saja melalui kegiatan CIT dengan hasil apapun hasilnya nanti, itu akan menjadi bagian dari upaya kita untuk penerapan manajemen talenta ASN secara utuh di lingkup BPDAMI.
manajemen talenta ASN ini merupakan satu terobosan yang sangat baik ya dalam rangka untuk memplot peta karir, kepastian karir dari setiap PNS yang ada di lingkup BP2MI. Dengan salah satunya melalui CICT tersebut, ini menjadi semacam bank data, ya, bank data yang nantinya kita rekomendasikan kepada pimpinan saat ada kebutuhan untuk misalnya pengisian jabatan atau yang kita bilang promosi, apakah itu di level pengawas maupun di level administrator. Ini bisa menjadi salah satu modalitas kita untuk pimpinan, apakah di level kepala badan, di level pasestama, atau level eselon 1 deputi yang dikenal sebagai tim penilai kinerja. Ibu Bapak yang saya hormati, khususnya dari BKN, Bapak Suparlan dan Bapak Robi selaku narasumber, dan teman-teman dari internal BP2MI, saat ini kita berada di posisi waktu 14.21 dengan jumlah peserta 262 orang, 263 minus saya, berarti 262 orang. Kegiatan CACT tersebut atau kegiatan ini kami serahkan penuh kepada Bapak narasumber dengan dipandu oleh Mas Abdul sebagai moderator melalui link Zoom. Demikian Ibu Bapak sekalian, saudara-saudaraku, terutama adik-adik, sahabat-sahabat PNS BP2MI dimanapun teman-teman berada, walaupun kita zona waktunya berbeda, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan dianggap ini semacam hanya sebuah hal yang rutin atau hal yang wah ikut tidak ikut, baik-baik saja adanya. Kita tidak diinvestasi biaya, ya, kita hanya ada alokasi sedikit honorarium buat narasumber. Karena itu walaupun ini tidak berbiaya atau kita tidak bayar, tapi ini investasi sosial kita, investasi profesional kita yang diharapkan teman-teman memperoleh hasil yang optimal. Demikian, karena tadi saya tidak membuka dengan salam, maka izinkan saya menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu saja salam NKRI, salam Pancasila. Pak Robi, maaf Pak Suparlan dan Pak Robi, kami juga ingin menyapa dan menyampaikan salam pekerja migran Indonesia untuk Bapak berdua. Terima kasih atas waktu, kesempatan, tenaga, pikiran, ruang yang sudah dialokasikan buat kami BP2MI. Ini menjadi ladang amal kita secara agama dan ladang profesional kita sebagai pegawai negeri sipil. Demikian, salam dari MT Haryono, Kapling 52, BP2MI Pancoran, Jakarta. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Mas Ustadz Abdul Al-Lampung. Silakan Mas Abdul. Baik, terima kasih banyak Pak Karo. Terima kasih telah membuka kegiatan. Terima kasih banyak telah membuka kegiatan hari ini. Agenda selanjutnya yaitu kita akan memasuki agenda utama. Mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Suparlan selaku narasumber hari ini dan Bapak Robi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Izin Pak Bapak Suparlan, nanti setelah Bapak berjalan sekitar 10 menit, kalau saya diam-diam leave, saya tidak akan menginterrupt ya Pak. Jadi bukan tidak sopan, tapi saya akan diam-diam leave. Siap Bapak. Oke, siap. Terima kasih, matur sangat. Monggo Pak. Oke, sami-sami Bapak ya. Baik Pak Garo, dan terima kasih Mas Abdul ya. Langsung ya kita ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Tentunya pertama yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang
Maesa, yang mana pada kesempatan pada siang hari ini kita bisa bertatap muka walaupun daring, tentunya dalam rangka yang paling utama adalah bersilaturahim. Nah, mudah-mudahan nanti kita daring, luringnya nanti kita bisa kopi darat. Nah, yang kedua tentunya dalam rangka persiapan penilaian kompetensi, yaitu dengan berbasis digital dalam hal ini, yaitu dengan menggunakan metode komputer assisted kompetensi tes. Dan terima kasih banyak atas arahan dari Pak Karo SDM PP2MI, yaitu Bapak Dr. Servolus Pupuriti, SPD MM, yang tadi telah memberikan arahannya, bahkan memberikan apresiasi kepada BKN dan sekaligus membuka pembekalan sosialisasi pada sore hari ini kepada Bapak sekalian yang hadir dari seluruh, baik itu yang pusat maupun nanti yang sebagian dari daerah. Baik, Pak Karo, serta Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang lihat di sini ada Mas Abdul ya, Pak Doni, Pak Tijan dan sebagainya, tidak mengurangi rasa hormat kami dari BKN kepada Bapak sekalian. Mungkin saya langsung izin share screen. Ya, apakah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Punya saya. Bisa, Pak. Siap. Baik, Terlihat. ya. Iya. Sangat jelas, Pak. Lihat di sini aja nggak apa-apa. Iya. Tentunya sebetulnya kemarin Pak Karo ketemu dengan Pak Kapus ya waktu di BNN ya, sehingga kita bisa bertemu seperti ini. Ini menindaklanjuti bahwa Pak Karo kami laporkan bahwa memang kalau kita bicara penilaian kompetensi itu yang selama ini diketahui masyarakat itu lebih ke assessment center ya diantaranya. Karena kalau kita bicara penilaian kompetensi itu bukan hanya ini, banyak sekali rangkaiannya, ada kompetensi teknis, talent scouting, kompetensi bidang dan sebagainya. Tapi pada kali ini kita akan fokus bahwa melalui amanah yang diberikan kepada BKN, yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 di Pasal 48 huruf B itu, bahwasanya memang BKN mempunyai tugas untuk melakukan penilaian kompetensi. Nah, berangkat dari sana amanah itu BKN melakukan penilaian kompetensi khususnya assessment center. Tapi Pak Karo kami laporkan yang menjadi bukan permasalahan ya, menjadi harapan masyarakat instansi pusat dan daerah itu kalau udah bicara assessment mahal. Nah, ini yang kemudian lama. Kemudian lembaga assessmentnya pun terbatas. Waktu sebelum Pak Bu Karo ya dulu itu, waktu itu begitu mengajukan JPTP ke kami, kadang-kadang harus ngatur waktunya karena padat banget, kira-kira seperti itu. Belum instansi lain yang kita pending, kita reschedule karena memang padatnya. Nah, berangkat dari sana Pak, bahwa pada waktu itu, waktu direkturnya Bu Prahesti Pandanwangi Depopenas itu dengan Menpan, bahwa karena kita ini kan menuju ke Smart City Pak, jadi Smart Governance, sehingga mau tidak mau layanan kita ini udah harus bergeser dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat ini, sehingga apapun harus kita upayakan melalui penerapan TI, jadi harus kita gunakan. Bahkan kalau di Klatpim pun di dalam membuat proyek perubahan, di sana sudah dimulai apapun outputnya tapi harus menggunakan IT kira-kira gitu untuk percepatan. Nah, ini tidak kalah pentingnya dan tidak ketinggalan pada penilaian kompetensi. Selama ini kita kan kalau melihat assessment center ada asesornya, kemudian ada asesinya, ada metodenya. Ini yang diharapkan masyarakat kok lama ya, harapan kan harusnya cepat. Tadi mulai tahun 2022 itu kami membangun sebuah instrumen penilaian kompetensi menggunakan komputer, sehingga ini bisa menjawab apa yang menjadi harapan seluruh instansi baik pusat maupun daerah. Namun alat komputer ini jadi ada pertanyaan Pak Karo, loh berarti saya menilai diri sendiri? Iya, jawabnya iya. Karena kalau menggunakan metode assessment center yang ada metode kompleks, sedang dan sederhana itu menggunakan tenaga asesor.
Nah, di sini soal-soalnya memang yang membuat asesor, tapi setelah dikemas, dilakukan uji coba, dilakukan validitas dari wilayah timur, tengah, barat, sehingga ini sudah di-verify lah kira-kira gitu, sehingga bisa dilakukan. Nah, sementara ini Pak Karo, yang kami lakukan adalah baru instansi pusat saja. Tapi begitu dengar instansi daerah pun juga sudah banyak yang memanfaatkan ini. Nah, termasuk diantaranya adalah BP2MI. Padahal ini rencana tahun depan Pak, atau apa, tapi karena ini kemarin arahan Pak Kapus untuk diikutkan di tahun ini. Kebetulan pas, memang rezeki Pak Karo nih, kebetulan slotnya ada Pak waktunya, sehingga bisa kita lakukan dan tanpa dipungut Alhamdulillah, biaya, iya, dan Alhamdulillah, tanpa Pak. dipungut biaya apapun. Ya. Namun Pak Karo, ini kami laporkan bahwa PP tarifnya sudah diuji publik. Mungkin tahun depan sudah berbayar. Itu satu orang 590. Nah, ini Bapak walaupun 337 gratis Pak, yang penting Bapak mengirimkan ke BKN saja. Kira-kira gitu. Nah, cuma mungkin nanti teman-teman peserta ketika datang ke BKN, harapan kami bisa membekali dirinya sendiri supaya fisiknya tentang fit. Karena seperti arahan Pak Karo tadi, ketika melakukan kompetensi, ya harapan ini bukan untuk Pak Karo, bukan untuk BKN, tapi untuk Bapak sekalian yang hadir, supaya hasilnya bisa optimal, bisa dijadikan sebagai rangkaian penyusunan pola karir Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian bahwa ini yang menjadi penguatan di dalam manajemen talenta melalui RPJM 2020 sampai dengan 2024 ini sebetulnya tinggal 1 tahun lagi, tapi kenyataan di instansi pusat daerah yang memiliki data potensi itu masih di bawah 10% tadi, karena memang kalau bicara asesmen itu lama dan biayanya sangat mahal. Nah, ini sebetulnya menjadi program pemerintah pusat. Nah, berangkat dari sini bahwa apa namanya, BKN memberikan subsidi, yaitu pemberian data potensi dan kompetensi melalui alat digital ini. Dan nanti datanya itu semua sudah terpusat di SI ASN, jadi tidak berceceran Pak Karo. Jadi semua walaupun dilakukan dimanapun, nanti langsung link ke SSN. Bahkan Bapak sekalian yang hadir nanti kalau sudah mengikuti, itu bisa membuka di handphonenya masing-masing melalui WSAPK, tapi nunggu beberapa minggu ya untuk diolah, nanti bisa akan dilihat berapa sih hasil saya, nanti akan terlihat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa tentunya ini perwujudan manajemen talenta ini adalah untuk ujung-ujungnya adalah untuk sistem merit. Tapi untuk sistem merit ini nggak ujuk-ujuk begitu ikut kita langsung bisa sistem merit, tapi ada sebuah rangkaian, yaitu harus ada apa namanya, harus ada kualifikasi, kemudian ada kinerja. Ini diakumulasikan menjadi satu kesatuan platform, kira-kira begitu, manajemen talenta, sehingga nanti akan tersaji di dalam sebuah box. Sebetulnya Bapak sekalian termasuk saya itu di nomor berapa sih, apakah memang bisa dipromosikan, bisa dimutasikan, apakah perlu pengembangan terlebih dahulu. Ini yang nanti menjadi pertimbangan daripada PPK masing-masing. Nah, kemudian Bapak sekalian, kalau bicara assessment center pasti hanya manajerial dan sosial kultural. Tapi karena ini tuntutan dengan smart governance, tentunya kami menambahkan sebuah substansi 2 lagi, yaitu adalah literasi digital dan emerging skill. Dan ini tidak diakumulasikan dengan Mansos, jadi berdiri sendiri. Nah, kemudian kalau untuk yang Mansos tentunya sesuai dengan Permenpan 38 tahun 2017, sedangkan untuk literasi digital ini adalah memang sesuai dengan Perpres ya 85 tahun 2014, itu juga terkait dengan SPBI, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga sementara kalau yang emerging ini lebih ke potensi, jadi nanti soalnya ada yang bergambar, hitung-hitungan, cerita, kan itu. Dan semua soal ini 95% multi choice, pilihan berganda. Paling hanya 5% itu nanti ada yang mengisi sekalian, contoh 2, 4, 6, titik-titik berapa. Tapi itu sangat kecil. Nah, kemudian manfaat daripada ini, walaupun PP2MI ini juga
seperti yang isu hangat saat ini, yaitu ya bahwa sering di dalam berita tuh bahwa kalau tes di PK ini adalah untuk apa namanya, untuk IKN katanya. Ini yang menjadi isu hangat. Sebetulnya bicara IKN itu eh, mau di assessment atau tidak, kalau PPK-nya menugaskan ke sana ya berangkat juga sebetulnya. Tapi ini sebetulnya lebih ke penguatan manajemen talenta. Nah, kemudian manfaatnya Bapak sekalian itu nanti bisa untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan seleksi, promosi, penjenjangan Bapak sekalian ketika dari JF pertama ke muda ke madya dan sebagainya. Ini menjadi salah satu bisa menjadi persyaratan. Nah, kemudian desain alat ukur itu berbasis online, jadi ini betul-betul online ya, tidak membawa server dan bisa dilakukan secara massal. Berapa banyak pun sebenarnya bisa secara aplikasi bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk targetnya ini adalah pejabat administrasi, jadi ada administrator, ada pengawas, pelaksana, dan JF nanti ke bawah. Jadi belum bisa untuk yang GPT ke atas belum bisa. Dan ini lebih ke untuk pemetaan, bukan untuk pengisian dalam jabatan. Walaupun bisa sebagai bahan pertimbangan untuk promosi. Tapi ini bukan menjadi satu-satunya. Harus ada pertimbangan lainnya. Nah, kemudian pada saat pengolahan data ini sudah tersistem sehingga Bapak sekalian nanti begitu selesai mengerjakan soal, itu langsung hasilnya keluar. Jadi manajerial sosial kultural berapa, emerging skill berapa, literasi digital berapa langsung keluar. Dan kategorinya apakah Bapak sekalian optimal, cukup optimal, atau kurang optimal. Nah, dan nanti Bapak sekalian juga akan diberikan sertifikat dan laporan individu, tapi nanti ini setelah kami olah dan kami sampaikan ke Pak Karo, dan Pak Karo nanti yang akan mendistribusikan ke setiap unit-unit terkait. Nah, ini kira-kira materinya ini ya. Jadi kalau bilang kisi-kisi Pak, jangankan kisi-kisi, Bapak saja tidak perlu belajar. Jadi yang penting sehat, ya istirahat cukup, langsung datang PKN nanti apa namanya mengerjakan. Kenapa tidak ada kisi-kisi? Karena kalau namanya manajerial sosio-kultural itu bukan menilai yang akan, tapi menilai yang sudah dilakukan. Nah, kemudian nanti kemarin saya sudah koordinasi teknis dengan tim Biro SDM bahwa sebelum didaftarkan untuk memastikan kembali, karena nanti soalnya berbeda-beda, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi ini sudah kami komunikasikan, sehingga mudah-mudahan baru sekalian yang sudah didaftarkan, nanti datanya tidak bersalahan kembali. Nah, kemudian ini hanya penjelasan saja. Ini tadi juga saya sampaikan. Nah, nanti bentuk laporannya seperti ini, baru sekalian ini belangko kosong ya, tapi nanti akan terisi. Nah, saya kira mungkin itu Bapak sekalian, dan mekanisme cara pekerjaan seperti apa nanti juga Mas Robi di sini hadir, nanti akan dijelaskan terlebih dahulu, dan nanti setelah itu silahkan Bapak sekalian kalau ada yang mau ditanyakan, kita siap untuk diskusi terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan CACT yang ada di PKN. Jadi sangat simpel, sangat sederhana, dan tidak ribet Bapak sekalian, karena multi choice, tapi walaupun demikian apa namanya waktunya cukup lama, itu adalah 4,5 jam, dan soalnya nggak banyak ya Mas Abdul ya, cuma 450-an lah kira-kira itu. Jadi ya lumayan lah untuk terapi apa namanya ketahanan tubuh ya, soalnya sekitar 4,5, dan ada 22 item subnya, sehingga nanti setiap sub item itu ada jeda, ada introduksi, bagaimana cara mengerjakan itu di situ Bapak sekalian bisa baca. Begitu sudah paham langsung next, itu akan menitnya berjalan, soalnya berapa. Begitu nanti mau ke toilet pun bisa berhenti sejenak ketika belum bergerak menitnya, itu nanti juga nggak masalah. Bahkan kalau nanti pas yang sesi kedua, nggak tahu Mas Robi ada yang sesi kedua nggak ya, itu nanti meninggalkan ruangan untuk sholat asar aja bisa. Tapi semua rangkaian soal harus dijawab, jangan sampai nanti keluar tidak balik lagi, karena di aplikasi pun akan terdeteksi siapa-siapa yang tidak mengerjakan secara keseluruhan.
Nah, mungkin itu sekilas apa ya atau berkaitan dengan CACT. Mudah-mudahan ibu sekalian betul-betul bisa mengerjakan penuh dengan tanggung jawab, tapi santai saja, tapi memang agak serius sehingga seperti yang sebagaimana disampaikan Pak Karo tadi, harapan hasilnya bisa optimal semua sehingga tentunya sukses buat Bapak sekalian. Demikian untuk sementara saya kembalikan terlebih dulu ke Mas Abdul ya, nanti kalau ada pertanyaan kami siap untuk memberikan jawaban. Sekian Mas Abdul, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan tadi Pak Suparlan. Seperti yang disampaikan tadi, apa nggak ada kisi-kisi ya Pak Suparlan ya? Tapi digambarkan bagaimana bentuk soalnya nanti kurang lebih ada sekitar 450-an soal yang terdiri dari 22 subtes kalau nggak salah tadi ya, dan diharapkan bisa serius gitu rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan tersebut karena hasilnya nanti bukan main-main gitu ya. Hasilnya nanti akan menjadi pertimbangan oleh pimpinan untuk sebagai dasar untuk promosi, mutasi atau pengembangan untuk selanjutnya. Nah, mungkin sebelum ketanya jawab mungkin Pak Robi terlebih dahulu ya, paparan dari Pak Robi. Nanti Ya, biar setelah itu baru kita sekaligus saja ya, biar biar disampaikan. sekaligus saja. Oke, siap Bapak. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Robi untuk materi selanjutnya, Pak. Terima kasih Mas Abdul atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Karo dan Pak Suparlan dari PKN. Bapak Ibu yang saya hormati tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tadi Pak Parlan sudah memberikan informasi tentang isi dari materi tes dan saya akan menjelaskan sedikit tentang teknis pelaksanaannya. Izin saya akan melakukan share screen. Apakah sudah tampil di gambar Bapak Ibu? Mas Abduh? Sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah terlihat. Ya. Sedikit saya akan menginfokan terkait pelaksanaan nanti. Informasi kegiatan pelaksanaan kita dilaksanakan terdiri dari 2 sesi, masing-masing berlangsung dari Senin sampai dengan Kamis, sesi pagi pukul 8 sampai dengan jam 12.30, tapi diharapkan peserta hadir 1 jam sebelum pelaksanaan karena nanti ada registrasi, penitipan barang, dan nanti akan kita tampilkan video tata cara pelaksanaan. Untuk sesi siang dimulai di jam 1 sampai dengan 17.30, khusus Senin dan Kamis. Nanti di hari Jumat sama, tapi terpotong bagi yang Muslim untuk sholat Jumat. Nanti akan di stop ujiannya di tampilan instruksi. Setelah itu bisa kembali untuk melanjutkan, diakhiri di jam 1. Dan sesi siang mulai jam 13.30 sampai dengan jam 18.30. Seperti tadi yang sudah diinfokan oleh Pak Parlan, aspek yang dinilai adalah kompetensi manajerial dan sosial kultural, literasi digital, dan emerging skill. Di mana untuk literasi digital nanti terdiri dari 2. Bagi peserta yang jabatannya Pranata Komputer dan Manggala Informatika akan mendapatkan soal literasi digitalnya advance. Tapi untuk peserta yang jabatan di luar dari itu akan mendapatkan soal basic khusus literasi digital. Untuk emerging skill semua sama akan mendapatkan soal yang sama. Khusus kompetensi media sosial kultural terdiri dari level juga jadi beda-beda. Setiap level jabatan akan mendapatkan soal yang berbeda. Alur peserta saat ujian nanti diarahkan akan menuju ke ruang ujian untuk registrasi membawa kartu ujian dan kartu identitas. Jika yang belum cetak bisa dicetak, nanti ada tim registrasi yang akan membantu. Setelah itu
menitipkan barang di loker yang sudah kita sediakan, hanya membawa kartu peserta, nanti pensil dan alat tulis lain sudah kita sediakan. Jadi nanti setelah datang, registrasi, setelah itu menitipkan barang dan menunggu di ruang tunggu. Nanti akan kita tayangkan video petunjuk pengerjaan tes. Setelah itu peserta akan memasuki ruang ujian. Apabila sudah selesai, boleh kembali untuk membawa atau mengambil barang bawaan yang sudah dititipkan di loker. Nah, berikut adalah denah nanti masuk di pintu depan. Karena kapasitas parkir yang terbatas, mungkin bisa membawa bisa, kalau kemarin instansi lain disediakan bis atau bisa membawa dengan alat transportasi umum ya, takutnya tidak terdapat parkiran seperti itu. Bisa masuk melalui pintu depan, nanti ada tim registrasi untuk di-scan barcode, setelah itu menitipkan loker dan menunggu di ruang tunggu yang sudah kita sediakan. Nanti ada tim yang akan mengarahkan untuk ke ruang ujian. Nanti di ruang ujiannya kita terdiri dari 2 ruangan yang kapasitasnya berbeda. Jadi nanti di kartu ujian akan tertera untuk lokasi ruangannya. Nanti ruangannya ada ruang kerinci dan ruang rinjani. Nanti bisa dicek masuk ruang mana. Nanti ada panitia yang akan menginfokan sebelum masuk ujian. Berikut contoh kartu ujiannya yang saya infokan tadi. Nanti ada ruangan. Di sini ada ruang rinjani, berarti ada ruang rinjani yang akan nanti diinfokan oleh panitia akan memasuki ruang rinjani, dan ada ruang kerinci dan dipastikan dicek waktu pelaksanaannya pagi atau siang. Jadi ada tanggalnya. Nanti apabila muncul sesi 1 diabaikan saja. Nanti akan muncul sesi 1 semua. Jadi yang dicek adalah pagi dan siang. Kalau sudah sesuai jadwalnya, bisa hadir membawa kartu yang sudah dicetak. Berikut ketentuan kegiatan. Barang yang perlu dibawa peserta ke ruangan hanya kartu peserta. Selain itu disimpan dalam loker atau tempat yang disediakan, termasuk buku catatan, kalkulator, handphone, kamera dalam bentuk apapun, makanan, minuman, dan dompet. Nanti akan kita berikan kunci di lokernya, bisa ditaruh semua. Dan diharap jangan membawa HP lagi setelah masuk ruang ujian. Peserta di dalam ruang tes dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi lain seperti browsing dan lain sebagainya. Bertanya, berbicara dengan sesama peserta selama tes berlangsung, melakukan perekaman atau menyebar luas sebagian atau seluruh materi, keluar dan masuk ruang tes tanpa izin petugas. Peserta yang tidak membawa kartu identitas atau kartu peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian. Peserta yang melanggar ketentuan akan diberikan teguran lisan oleh petugas dan selanjutnya akan dimasukkan dalam berita acara pelaksanaan kegiatan dan kita sampaikan ke pejabat yang berwenang di instansinya. Jadi dimohon untuk mematuhi ketentuan yang sudah kita berikan. Tes terdiri dari beberapa subtes dengan berbagai macam bentuk cerita, gambar, angka, dan lain-lain. Memiliki instruksi yang berbeda-beda dengan waktu pengerjaan yang terbatas. Jadi setiap ujian memiliki waktu yang berbeda-beda. Jadi di tengah halaman soal terdiri dari informasi waktu. Nanti akan saya berikan penjelasannya. Terdapat instruksi petunjuk cara menjawab contoh soal di awal setiap subtes pada layar komputer masing-masing. Login akan dimulai bersama-sama. Jadi saat login nanti akan diberikan PIN sesi oleh panitia di ruangan. Setelahnya peserta dapat mengerjakan secara mandiri. Jadi ujiannya mandiri. Jadi setelah masuk login bebas, ada yang ingin cepat mengerjakannya, ada yang berlama-lama untuk memanfaatkan waktu, jadi bebas. Jadi ujiannya mandiri. Nanti setelah selesai bisa klik selesai ujian, akan muncul subtes berikutnya dan seterusnya sampai dengan muncul hasil skor. Halaman ujian akan otomatis berpindah ke subtes berikutnya jika waktu habis. Jika waktu yang sudah disediakan habis, akan menutup dan membuka halaman instruksi ke subtes selanjutnya. Soal yang
sudah terlewat tidak dapat diakses kembali. Jadi diperhatikan waktunya. Banyak peserta yang terlalu fokus, jadi apabila berubah ke halaman instruksi, artinya waktunya sudah habis. Tetapi soal yang sudah dijawab akan tersimpan dalam server, tapi tidak bisa kembali untuk mengerjakan yang sudah terlewat tersebut. Setelah mengerjakan seluruh tes, hasil dapat dilihat di layar komputer masing-masing. Jadi hasilnya nanti sudah serangkaian tes sudah selesai, akan muncul halaman skor. Skor bisa dicatat di kartu ujian. Jadi peserta langsung mendapatkan hasilnya dan boleh meninggalkan ruangan ujian dengan tertib. Berikut petunjuk aplikasinya. Nanti halaman awal login peserta seperti ini. Nomor peserta adalah NIP, tanpa strip, tanpa spasi, angka semua, dan kalau bisa dicek 2 kali karena NIP biasanya panjang, jadi bisa dicek kembali. Apabila tidak hafal, di kartu ujiannya juga yang di bawah tertera NIP Bapak Ibu yang sudah terdaftar. PIN sesi nanti diberikan oleh panitia di dalam ruangan. Setelah itu diizinkan untuk login, akan muncul halaman data diri. Nah, di data diri ini bisa dicek nama, NIP, jabatan, dan instansi, dan lain sebagainya. Jika sudah sesuai, bisa klik tombol mulai ujian. Nanti apabila terdapat jabatan yang berbeda atau tidak sesuai, di sini sudah tidak bisa untuk diperbaiki. Jadi nanti bisa menghubungi ke admin, kepegawaian di tempat Bapak Ibu masing-masing untuk melakukan updating data. Mudah-mudahan sudah tidak ada karena tim dari BP2MI sudah melakukan updating data sebelum ujian ini berlangsung. Mudah-mudahan datanya sudah terupdate semua ya. Berikut adalah setelah klik mulai di halaman data diri akan muncul halaman instruksi dan contoh soal. Nanti bisa dibaca, tapi jangan terlalu terpaku atau terlalu lama, karena di halaman soal akan muncul kembali halaman instruksi ini. Jadi bisa dibaca kembali di halaman soal. Di tampilan ini waktunya tidak berjalan. Jadi Bapak Ibu apabila ingin ke toilet atau ingin minum, nanti kita memberikan minuman air mineral di luar ruang ujian, bisa minum, atau ingin sholat asar, dimohon tampilannya di halaman instruksi. Jadi halaman instruksi bisa ditinggalkan untuk sholat asar dan sholat Jumat. Apabila waktu sholat Jumat sudah akan dimulai, bisa ditinggal di halaman instruksi. Nanti kembali lagi untuk mengerjakan ujian di halaman instruksi seperti ini. Jadi waktunya tidak akan berubah. Waktunya tidak akan berjalan. Jadi nanti bisa ditinggalkan. Setelah itu klik tombol lanjutkan di paling bawah. Nanti apabila ingin dicari halaman tombol lanjutkan, nanti di paling bawah halaman instruksi bisa diklik untuk melanjutkan ke halaman ujian. Berikut adalah tampilan halaman ujian. Di sisi paling kiri yang tadi saya sebutkan adalah instruksi soal. Nanti yang sudah dilihat sebelum ujian berlangsung, di halaman ujian juga terdapat instruksi dan contoh soal. Nanti bisa dibaca kembali instruksi soalnya. Nah, di tengahnya terdapat scroll bar, bisa digeser ke kiri ke kanan untuk membesar atau memperkecilkan apabila tulisannya tidak terbaca. Di tengah adalah halaman soal. Jadi sisi kiri ada instruksi dan contoh soal, di tengah adalah soalnya. Cara menjawabnya itu dipilih A, B, C, D, atau E sesuai dengan yang Bapak yakini atau Bapak Ibu yakini. Klik simpan dan lanjutkan untuk menjawab. Nanti setelah klik simpan dan lanjutkan, otomatis akan menuju ke halaman nomor 2. Jadi apabila nomor 1 sudah dijawab, otomatis akan menuju ke halaman berikutnya. Apabila soal dirasa sulit, bisa dilewatkan dan akan beralih ke soal berikutnya. Jadi tidak terjawab. Dan apabila waktu masih ada ingin memperbaiki jawabannya, bisa diklik di paling kiri paling kanan navigasi soal. Nanti apabila sudah jawab akan berwarna hijau.
di sini sudah hijau semua, artinya sudah dijawab. Nanti kalau baru masuk akan berwarna merah semua. Nanti setelah diklik simpan dan lanjutkan akan berwarna hijau. Apabila dilewatkan tetap berwarna merah. Nanti ingin menuju ke soal-soal yang belum dijawab, bisa klik saja di nomor-nomor angka-angka di navigasi soal. Bisa diklik atau memulai ujiannya juga bebas. Ingin memulai dari belakang dulu silakan, dari tengah atau depan bebas. Selama warna merah belum dijawab, hijau sudah dijawab. Apabila semua jawabannya sudah terjawab dan sudah yakin untuk menuju subtes berikutnya, bisa diklik di tengah atau tombol selesai. Nanti tombol selesai akan muncul apabila semua soal sudah dijawab. Jadi kalau belum dijawab, ada satu yang belum dijawab, tombol selesai tidak akan muncul. Jadi dijawab dulu semuanya. Setelah itu akan muncul di tengah tombol selesai ujian. Dan di samping kiri tombol selesai atau di atas ada waktu pengerjaan setiap subtes berbeda-beda. Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, dan lain sebagainya. Tolong diperhatikan waktunya. Nanti akan menghitung mundur. Waktunya akan menghitung mundur. Jika waktunya habis, lembar halaman ujian akan menutup dan menuju ke halaman instruksi. Jadi tanpa kita klik selesai, tetap akan menutup ke halaman instruksi. Jadi untuk menyelesaikannya ada dua, dengan klik selesai atau menunggu waktu habis. Seperti itu. Jadi jangan kaget saat ujian, waktunya sudah habis dan akan ke subtes berikutnya. Jika rangkaian ujian sudah selesai dan sudah menyelesaikan semua subtesnya, akan muncul tampilan akhir dari pengerjaan tes seperti ini. Ujian sudah selesai, nanti akan muncul nilai capaian yang sudah dikerjakan. Terdiri dari optimal, kurang optimal, dan cukup optimal. Nanti setiap subtesnya bisa ditulis atau dicatat di kartu ujiannya untuk bahan hasilnya. Tapi nanti setelah ujian, selang waktu beberapa minggu kita akan melakukan olah data dan nanti tampilan hasil yang sudah dikerjakan akan bisa terlihat di My ASPK Bapak Ibu masing-masing. Nanti dia ada di menu kompetensi, nanti akan ada diagram, nanti ada media sosial kultural terdiri dari 8 komponen ya. Nanti ada beberapa nilainya, literasi digital juga ada, dan emergency juga akan ada muncul penilaiannya seperti tersebut. Nanti kalau sudah tampil ini, tidak usah di close browsernya, nanti dibiarkan saja, akan terlogout dengan sendirinya. Nanti kalau apabila sesi pagi, nanti akan dilanjutkan ke sesi siang. Jadi tidak usah di logout atau di close browsernya, akan otomatis logout sendiri dan menuju ke halaman login kembali. Nanti kertas coret-coretannya harap dibawa dan dibuang di depan pintu. Pensil juga ditinggalkan saja. Dan jangan lupa KTP dan kartu ujiannya dibawa. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sekian petunjuk teknis pelaksanaannya dari saya. Saya akan kembalikan ke Mas Abduh. Baik, terima kasih Pak Robi atas penjelasannya, sangat komprehensif sekali. Mungkin ada sedikit yang bisa saya highlight tadi dari paparan Pak Robi ya. Nanti yang mendapatkan peserta pada sesi pagi diharapkan hadir pada pukul 8 dan kalau bisa 1 jam sebelum jam 8 itu sudah hadir juga di BKN ya, karena kita akan melaksanakan registrasi, ada pengisian daftar hadir juga, dan ada video-video yang akan ditampilkan seperti itu ya sebelum pelaksanaan akan dimulai. Nah, untuk sesi siang itu adalah pada pukul 13.00 untuk di hari Senin sampai Kamis, dan di hari Jumat itu jam 13.30. Dan kebetulan BP2M ini hanya di hari Selasa saja ya yang siang ya. Jadi pukul 13.00 atau 1 jam sebelumnya jam 12 itu sudah hadir di BKN. Selanjutnya juga jangan lupa untuk membawa kartu identitas dan kartu peserta
Sebelumnya juga sudah kami share ya melalui Google Drive, mungkin bisa di-download masing-masing. Dan kartu identitas juga jangan lupa untuk dibawa, karena itu sebagai bukti kalau yang hadir adalah yang bersangkutan gitu ya, bukan menggunakan joki ya Pak Robi ya. Selanjutnya nanti di tes Mansoskul akan berbeda di masing-masing jenjang, dan digital literasi akan berbeda juga untuk JF Prakom atau Mangga Informatika dengan JF yang lainnya. Tapi untuk emerging skill-nya kurang lebih sama ya Mas Robi ya. Selanjutnya ketika tes sudah selesai, hasilnya akan otomatis muncul di halaman terakhir ketika telah menyelesaikan seluruh rangkaian tes. Dan itu bisa dicatat di masing-masing kartu peserta. Mungkin itu yang menjadi highlight-nya ya. Bagi teman-teman di ruang Zoom ini, ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita siang ini? Dipersilahkan. Bisa raise hand atau menggunakan kolom chat. Oke, ini ada salah satu Mas Robi di kolom chat ya, dari Bapak Yanu Hardito. Izin mau bertanya, jika nggak ada KTP bagaimana? Soalnya KTP saya lagi hilang. Gimana nih Mas Robi? Apakah bisa menggunakan kartu identitas yang lain, Mas? Iya, kalau KTP-nya hilang bisa menggunakan identitas lain seperti SIM atau kartu peneng ya, tanda pengenal juga kalau tidak bawa, yang menunjukkan bukti bahwa Bapak Ibu yang sedang ujian, seperti itu Mas Abdul. Oke, jadi yang ketika KTP tidak ada tapi masih bisa menggunakan kartu SIM atau kartu identitas lain Iya, yang bisa membuktikan kalau yang bersangkutan adalah yang hadir ke sesi tes itu ya iya Pak. sama seperti Oke, ini ada kepala yang daerah raise ya. hand dari, ya benar. Oke, ini ada yang raise hand Mas Robi dari Ibu Samita dari PPSDM. Mungkin dipersilakan Bu Samita pertanyaannya. Makasih Mas Abduh. Langsung aja Mas Robi mohon izin menanyakan yang pertama terkait dengan pakaian. Yang digunakan apa? Apakah menggunakan pakaian dinas kami sehari-hari atau ada ketentuan khusus ketika mengikuti CACT? Yang kedua, terkait dengan barang-barang yang boleh masuk dalam ruangan itu berarti kami tidak membawa apa-apa ya. Soal tadi ada notes, boleh bawa coretan. Nah, itu kertas coretan itu apakah dibawa boleh dari rumah atau memang di sana juga sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, Mas, apabila ada hal insidentil ya bersifat urgen di pagi itu atau di saat itu terdaftar tidak bisa hadir. Kemudian bisanya pindah ke siang hari. Apakah memungkinkan di apa terschedule ulang? Itu saja Mas Robi, terima kasih. Makasih Mas Abduh. Siap, terima kasih Ibu Samita. Mungkin bisa langsung aja Mas Robi ya. Silakan Mas. Ya, untuk yang tadi pertama apa ya Bu? Jawab pertanyaan Bu. Saya ingatnya yang kedua sama ketiga. Pakaian ya? Oh, Pakaian. pakaian ya. Kalau pakaian di kami biasanya rapi, bebas rapi, tergantung dari instansinya. Di hari itu pakai apa? Kalau misalkan ada pakaian PDH, tergantung harinya. Yang penting nggak pakai kaos atau pakai polo seperti itu. Biasanya dari instansinya sudah seragam ini ya gitu biasa. Kalau dari kami yang penting rapi. Dan kedua itu tidak boleh membawa apapun dalam ruangan ujian, betul. Kertas coretan nanti kita sediakan. Nanti kertas coretan itu kertas buram kosong nanti untuk ada soal hitung-hitungan. Bisa jadi ada soal yang membutuhkan kertas coret-coretan, maksudnya bukan ibu sudah siap-siap dan dibawa buat itu, jadi bukan. Jadi soal kertasnya yang kita sediakan. Dan apabila berhalangan hadir, diinfokan ke panitia. Untuk perpindahan jadwal mungkin sudah sulit ya Bu, karena jadwal diisi dengan pegawai lain dan kita tidak tahu pegawai mana yang tidak hadir juga di tanggal itu. Mungkin nanti akan kita infokan kembali apabila kita akan mengadakan kembali di tahun ini atau sampai tahun depan masih kita akan fasilitasi seperti itu. Kalau kalau nanti tidak hadir. Tapi kalau emang tahun ini masih ada, nanti kita akan infokan untuk mengikuti kembali. Tapi untuk menggeser tanggal apa waktu dari pagi ke siang, mungkin saat ujian
agak kesulitan karena kita akan menunggu peserta yang tidak hadir. Jadi takutnya kapasitas komputer yang disediakan sudah penuh, jadi tidak bisa untuk merubah jadwal seperti itu ya Bu Samita. Terima kasih Mas Robi. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Robi dan Samita atas pertanyaannya. Jadi sepertinya sudah kami infokan ya melalui grup CACT kalau pelaksanaannya nanti akan menggunakan seragam PDH di hari tersebut gitu. Mungkin Mbak Samita belum join pada saat itu ya Mbak Mita ya. Sore. Oke. Jumat ya berarti Udah ini ya batik ya Mas Nama Abdul ya? Praseloka atas Batik, nama iya betul. Ya, Putih oh gitu ya. Oke. dan PDH Satria pikirannya Di. kan putih dan biru. Oh ya, Siap-siap. Oke, berarti batik ya. Iya, Oke. batik. Oke. Selanjutnya dipersilakan Bapak Asep Supriyadi. Bapak, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Abdul. Izin Pak Robi, mungkin terlewat saya ya, cuman saya mau menanyakan. Tadi disampaikan di ketentuan umum halaman ujian akan otomatis berpindah ke substansi berikutnya jika waktunya habis. Nah, yang saya tanyakan ketika waktunya masih ada, apakah bisa mengakses ke pertanyaan yang pertama atau tidak bisa ulang lagi ke pertama seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, betul yang dikatakan Pak Robi tadi, ada data yang tidak akurat, bukan akurat ya, tidak sesuai karena saya sudah pindah unit Pak. Nah, jabatan saya itu yang di dalam undangan itu masih tertera di unit yang lama seperti itu. Mungkin ini sedikit catatan untuk Deno ya, biar takut saya nanti ketika ada hasil ujian atau hasil ujiannya itu berpengaruh kepada kedepannya seperti itu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep. Silakan Pak Robi, tadi pertanyaannya yang pertama ketika di ketentuan umum tadi ya, ketika sudah menyelesaikan subtes yang pertama, ketika pindah tapi waktunya masih ada, apakah bisa kembali? Nah, itu yang kedua data yang masih belum update. Silakan Pak Robi bisa Ya, menjawab. terima kasih Mas Abdul. Untuk tadi yang saya infokan, apabila di subtes, subtesnya kan nanti ada banyak ya. Kalau di subtes tersebut, jika waktu masih ada, masih bisa untuk merubah jawaban. Tinggal diklik aja nomor-nomor yang ada di navigasi soal, ada nomor merah belum dijawab, ataupun sudah dijawab semua, ingin dibaca-baca kembali, selama waktu masih ada, ingin dirubah, masih bisa. Jadi jawabannya bisa di-update jawaban yang terakhir yang ingin diganti, klik simpan dan lanjutkan, otomatis jawaban yang terakhir akan terupdate, akan terganti dengan jawaban yang terakhir. Jadi apabila waktunya sudah habis, ke subtes berikutnya tidak bisa kembali ke subtes yang tadi sudah dikerjakan. Jadi kalau subtesnya sudah berganti ke halaman instruksi berikutnya, artinya waktu subtes tersebut sudah habis. Tapi apabila di subtes yang dilakukan itu waktunya masih ada, masih bisa mengganti-ganti soal atau bisa mengganti jawaban, masih bisa. Seperti itu. Dan untuk jabatan sebelum ujian kan udah dapat kartu ini ya, kartu ujiannya bisa diinfokan ke tim panitia BP2MI untuk apa ada yang berbeda. Yang ditakutkan kalau jabatannya sudah promosi. Jadi nanti level soalnya apabila jabatannya masih pengawas, ternyata sekarang sudah administrator, harap diinfokan karena nanti soalnya berbeda. Nanti dia akan menjawab di level yang di bawahnya. Jadi bisa dicek di kartunya. Apabila berbeda, diharapkan tidak mengikuti ujian karena nanti level soalnya berbeda dan tidak tepat. Apabila ada yang jabatannya di level yang sama tetapi jabatannya berubah, sebenarnya level soalnya sama, tapi nanti di sertifikat dan ya di sertifikatnya nanti akan tertera di jabatan yang ada di kartu yang lama. Hanya seperti itu. Jadi kalau ingin ujian saya sarankan boleh juga untuk jabatan yang
setara, tapi kalau jabatan yang sudah berbeda harap diupdate dulu, jadi tidak ikut ujian dulu sampai jabatannya sudah terupdate dengan yang terakhir seperti itu, Mas Abdul. Terima kasih Mas Robi. Mungkin Pak Asep atau rekan-rekan yang lainnya yang ketika di kartu ujiannya sudah tidak sesuai gitu jabatannya, mungkin bisa japri saya atau ngomong di grup gitu ya, serta menyertakan SK terakhir mungkin nanti agar kami bisa melakukan updating. Tuh, mungkin ini yang resen sudah tidak ada lagi Mas Robi, tapi ini di kolom chat ada beberapa yang bertanya nih. Dari Mas Tommy Pusdatin, izin bertanya kenapa yang Jakfung Pranata Komputer level literasi digitalnya advance ya gitu. Mungkin bisa dijawab Mas Robi, kenapa nih levelnya berbeda gitu dengan JF yang lainnya? Iya, untuk standar soal literasi digital, tim standarisasi sudah melakukan rapat dan kita sudah melakukan uji bahwa untuk literasi digital dibedakan untuk Pranata Komputer dan Manggaling Pranata, karena seharusnya jabatan Pranata Komputer bisa menguasai lebih di teknologi literasi digital dibanding yang bukan Pranata Komputer dan Manggaling Informatika. Tapi walaupun jab- eh, eh, jurusan kuliahnya misalkan pendidikannya komputer, tetapi jabatannya bukan Pranata Komputer, tetap akan mendapatkan basic. Jadi lebih diuntungkan dibanding yang Pranata Komputer. Karena kita tidak bisa memilah jabatan yang bukan Pranata Komputer atau yang itu, yang kita bisa pilih hanya Pranata Komputer dan Manggala Informatika, akan kita berikan soal yang agak sedikit berbeda dibanding dengan yang bukan basicnya Prakom atau Manggala Informatika. Ya seperti itu Mas Abdul. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Jessica. Untuk tes manajerial dan sosial kultural levelnya sesuai jabatan saat ini atau jabatan yang ingin dituju? Mungkin bisa dijawab. Iya. Jabatan saat ini, jadi yang akan kita lakukan pemotretan atau pemetaan jabatan saat ini, bukan jabatan yang akan dituju, bukan untuk pengisian jabatan ya, tapi untuk jabatan saat ini yang levelnya nanti akan kita ujikan. Seperti itu Mas Abdul. Jabatan saat ini ya Ibu Ya, Jessica ya. jabatan saat ini. Makanya sangat penting untuk melakukan updating jabatan tadi ya Mas Robi ya. Ketika jabatannya tidak sesuai, nanti mungkin ya soal yang akan muncul akan berbeda. Nah ini terakhir nih di kolom chat ada dari Pak Petrus. Apakah jabatan struktural penyusun laporan keuangan disamakan dengan ahli pertama? Ini sepertinya bukan struktural ya penyusun laporan keuangan ini ya, ini pelaksana sih dengan ahli pertama untuk levelnya. Mungkin bisa dijawab Mas Robi, apakah pertama sama yang pelaksana, apakah berbeda atau sama nanti soal-soalnya Mas? Untuk pelaksana, jabatan pelaksana kan itu semua ya level 1 semua. Kalau AJF itu kan tergantung dari jenjangnya. Kalau yang ahli pertama level 2, jadi berbeda gitu dengan pelaksana. Nah, Beda ya. Tadi juga sudah ada nih di paparannya Bapak ya Suparlan di ya. Kalau untuk paparan ada. yang pelaksana itu Mansoskulnya di level 1, untuk yang JF pertama atau pengawas itu di level 2. Selanjutnya yang di JF muda administrator itu level 3 dan level 4 adalah JF Madya. Nah, untuk di kolom chat sudah habis. Mungkin di Zoom ini ada yang ingin raise hand lagi atau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup nih. Karena nanti kalau udah selesai, kami harapannya udah siap untuk mengikuti tes di hari Senin, Selasa, dan Jumat nanti gitu. Izin bertanya, Pak Robi, Oh ya, kalau misalkan
Silakan Bu Widi. Kalau misalkan jadwal yang sudah ditentukan kemudian kita berhalangan, apakah kita boleh bertukar jadwal dengan pegawai yang lain? Terima kasih. Yes, untuk jabatan untuk tes ini karena perputaran sudah kita lock sebenarnya sebelum ujian. Jadi mungkin kalau perpindahan itu agak sulit karena nanti akan takutnya menghapus atau merubah pegawai lain yang sudah ujian saat itu. Jadi kalau berhalangan ya mungkin bisa menunggu nanti kalau ada kita buka kembali karena ditakutkan kita tukar-tukar jadwal yang kebetulan saya yang admin pendaftaran, takutnya saya takut salah gitu, saya hapus yang bukan orangnya, nanti ada masalah lagi peserta tersebut tidak bisa mengikuti ujian. Jadi sebelum ujian berlangsung, kemarin sudah saya infokan ke tim bahwa perpindahan jadwal tidak diakomodir karena takutnya merubah atau ada berpengaruh dengan peserta lain gitu. Jadi kalau bisa ya mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya mungkin kita akan jadwalkan ulang. Mudah-mudahan. Tapi kita akan off dulu. Biasanya kita akan off dulu karena ada tes CPNS dan P3K. Jadi mungkin setelah CPNS apabila masih ada waktu akan kita buka kembali di tahun ini. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Robi. Jadi Bu Widi mohon perkenannya untuk bisa ya hadir karena tahun depan mungkin udah PNBP ya Mas Robi ya. Jadi mumpung lagi gratis nih di tahun ini, jadi kalau bisa disempatkan bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, baik Mas. Oh, Terima kasih. siap. Terima kasih banyak Mbak Widi. Oke, apakah ada lagi atau kita cukupkan mungkin? Oh nanti info Mas Abduh berhubung di ruang lab kami kadang AC-nya sentral tidak bisa dikecilkan. Kalau ingin membawa jaket kita perkenalkan boleh gitu bawa jaket untuk apabila AC-nya terlalu dingin karena tidak bisa diturunkan AC-nya karena AC sentral biasanya saat saya ngawas itu dingin sekali apabila pesertanya tidak banyak yang hadir. Tapi kalau banyak yang hadir mungkin nggak terlalu dingin banget gitu. Sama obat-obatan apabila punya penyakit bisa dibawa untuk nanti sebelum ujian. Tapi di dalam ujian kita ada perawat dan dokter yang standby untuk ujian nanti kalau ada kenapa-napa bisa lapor ke panitia di ruangan. Seperti itu Mas. Oke, jadi diharapkan Bapak Ibu bisa membawa obat-obatan pribadi atau ketika yang nggak kuat dingin ya Mas Ruby ya bisa membawa jaket untuk ketika melaksanakan ujian di ruangan nanti. Oke, tadi juga ada beberapa peserta nih Mas Robi, Pak Parlan yang ingin PPT-nya mungkin bisa di-share ke kami ya Pak, Bapak Ibu, Bapak narasumber mungkin bisa chat ke kami untuk materi nanti akan kami share juga ke rekan-rekan. Oke, mungkin ini yang terakhir ya dari Ibu Suliem dari Biro Keuangan. Izin Mas jika tiba-tiba komputernya error nih, misal restart sendiri, waktu pengerjaan bagaimana? Apakah ulang dari awal atau melanjutkan dari sebelumnya? Apabila jawaban hilang, semua restart itu seperti apa kondisinya? Oke, mungkin bisa dijawab Pak Robi, silakan. Ya, terima kasih. Nanti apabila ada kendala, apabila mati lampu, apabila ada jaringan internet putus, jawaban yang sudah tersimpan di akhir atau sebelum terjadi kendala akan tersimpan otomatis ke server. Apabila pindah komputer, akan melanjutkan soal dan waktu yang terakhir. Apabila ada subtes yang sudah dijawab 20, nanti akan melanjutkan subtes yang sudah dijawab 20. Misalkan sisanya 10 belum jawab,
otomatis yang sudah dijawab terakhir akan tampil. Dan waktu yang terakhir sudah terkendala akan berhenti sebelum tes lagi, waktunya akan memulai kembali di waktu terakhir kendala tersebut. Jadi diharap tidak usah khawatir, tidak akan merestart ujian kembali ke awal. Mudah-mudahan tidak ada selama ini akan pindah komputer apabila ada komputer, kebanyakan sih kabel di bawah ketendang. Jadi tiba-tiba komputernya mati atau jaringan kabel internet juga ketendang atau kegeser, nanti akan terputus. Tetapi saat melanjutkan soal yang sudah dijawab akan tersimpan otomatis dalam server. Jadi tinggal melanjutkan soal yang belum dijawab saja. Jadi tidak usah khawatir seperti itu. Gitu Mas Abdul. Jadi Bu Sulium jangan gundah gulana ya kalau komputernya tiba-tiba mati. Semoga sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa oleh BKN nih. Jadi ketika sudah bisa hidup lagi komputernya, itu bisa kembali ke tempat terakhir yang sudah diisi seperti itu ya Mas Robi ya. Mungkin ini terakhir untuk Pak Suparlan nih, ada yang konfirmasi lagi nih Pak di chat. Apakah ini ditujukan untuk ke IKN Pak? Padahal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suparlan ya, mungkin bisa memperjelas lagi Pak. Mohon izin untuk bisa diperjelas. Terima kasih. Baik, ya. Jadi memang tadi di slide itu sengaja kita kasih tentang IKN karena memang sudah bukan hal yang rahasia lagi bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN itu bahwa instansi khusus KL yang di pusat itu kan akan pindah ke sana. Tapi masalahnya pindah ke sana itu juga akan bertahap ya, tidak langsung brek gitu ya, karena kan di samping lokasinya juga belum semua ready sehingga itu sedang bertahap. Masalah pindah nggak pindahnya itu memang itu menjadi kewenangan instansi masing-masing. Jadi ini bukan PKN itu bukan merekrut atau PKN tidak, tapi yang melakukan koridor assessment untuk pindah IKN itu instansi masing-masing. Sehingga alat ukur ini berbasis digital itu adalah memang sebetulnya tujuannya untuk mewujudkan implementasi pembangunan manajemen talenta. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi dengan adanya manajemen talenta menuju sisi merit itu nanti ketika ada jabatan yang kosong itu tidak perlu seleksi terbuka lagi. Sebetulnya itu. Sehingga nanti kalau ini sudah data penyediaan data potensi dan kompetensi sudah bagus, semua sudah dipetakan dan kinerjanya juga sudah bisa terintegrasi dengan satu data tadi, kemudian rekam jejak, inilah menjadi untuk pola karir. Jadi kembali lagi tentunya ini bukan untuk IHN gitu ya. Tapi kalau pimpinan nih seandainya ini sebagai bahan pertimbangan lainnya ya boleh-boleh saja ya Mas ya. Tapi ini kami membuat instrumen itu tujuannya adalah untuk percepatan seluruh PNS 4,2 juta itu supaya bisa dipetakan dengan secara cepat. Ya, makanya di IG kami di BKN itu bahwa kalau seandainya IKN orang yang dilaksanakan ini ada pegawai instansi daerah juga, apakah daerah juga IKN kan tidak. Jadi bahwa kami melakukan itu sekali lagi adalah untuk pembangunan manajemen talenta. Mungkin itu Mas. Ya, terima kasih Pak Suparlan. Jadi murni untuk percepatan pelaksanaan manajemen talenta ya Pak Suparlan ya. Gak ada hubungannya sama IKN nih sebenarnya. Tapi ketika PPK kita atau Bapak Kepala BP2MI atau PYB Bapak Sestama menggunakan hasilnya nanti untuk keperluan yang seperti apa itu rahasia rahasia masing-masing instansi, mungkin seperti itu Pak Suparlan ya. Oke, mungkin sudah cukup ya pertanyaannya dari ini juga. Kami juga sudah mengirimkan link untuk mengisi daftar hadir. Mungkin rekan-rekan bisa mengisi. Sebelumnya terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan Bapak Suparlan, Bapak Robi, sudah meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi atau technical meeting ya untuk pelaksanaan CACT kita nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 26, 27, dan 29 September. 25, 26, dan 29 September.
Oke. Semoga hasil pada pelaksanaan hari ini bisa bermanfaat dan tidak ada lagi yang bingung-bingung ya pada saat pelaksanaan ini. Oke, baik Bapak Ibu hadirin, demikian rangkaian kita kegiatan hari ini. Saya Abdu mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, kepada peserta yang sudah hikmat mengikuti kegiatan hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada penyelenggaraan acara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.